Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersama-sama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya pada hari ini, hari rayanya umat muslim. Setiap hari Jumat sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan langkah untuk menuju ke Baitullah, masjid, jami, setiap kampung desanya masing-masing. Semoga apa yang kita perbuat pada hari ini menjadi wasilah, jembatan amalan kebaikan dalam menggapai kesuksesan, kemenangan dunia sampai akhirat. Tidak terlupakan sholawat dan salam. Sama-sama marilah kita sampaikan ke pangkuan hadibaan junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita gadang-gadang, yang kita sangat mengharapkan syafaatnya dalam hidup dan kehidupan sampai di yaumul kiamat kelak nanti. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih berada di dalam bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Di samping bulan Dzulhijjah ataupun bulan besar itu mempunyai gelar bulan haji, di mana setiap kita umat muslim dari seluruh pelosok penjuru dunia, semuanya yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, yang sudah diberikan rezeki dari Allah, semuanya berbondong-bondong menuju kepada satu tempat, satu tujuan, kepada Baitullah, untuk mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan haji. Yang haji itu sendiri adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Berapapun anggaran dana, berapapun jutanya anggaran dana harus dihabiskan, tetapi bagi umat muslim semuanya itu tidak menjadi kendala, sehingga seluruhnya menuju kepada satu tempat Baitullah untuk melaksanakan haji. Yang kedua, kelebihan di dalam bulan haji ataupun Dzulhijjah ini adalah di mana bulan ini Allah memerintahkan untuk sholat Idul Adha dan pengaliran kurban, pengaliran darah kurban, terbenar unta, terbenar sapi, kerbau, ataupun kambing, apapun model bentuknya, atas nama unta, kerbau, sapi, dan kambing terbenar untuk dikurbankan bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk ke sana. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa sebelum setiap tetesan darah itu mengalir kepada bumi, maka ia terlebih dahulu nyampai lapor kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku korbannya fulan bin fulan. Ya Allah, ya Rabbi, aku korbannya fulan bin fulan. Yang dalam secara syariat, kurban merupakan kelak di yaumul kiamah nanti menjadi tunggangan setiap insan yang mengeluarkan kurban itu sendiri. Oleh karenanya, andai kata yang kemarin kita terlewatkan untuk mengeluarkan binatang kurban kita, sisihkanlah waktu. Carilah kesempatan mengumpulkan rezeki, sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kurban. Andaikan kita di dunia mampu, kendaraan Honda sampai pun mobil kita ada, rumah mewah, tempat duduk yang ada, semuanya serba tidak kekurangan. Tetapi bagaimana untuk akhirat kita nanti? Apakah tatkala kita di akhirat itu kita akan mampu seperti di dunia ini? Hal ini tinggal kita semuanya. Karena agama mengajarkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanamnya untuk negeri akhirat. Semakin banyak yang kita tanam sebagai amal kita, terbenar untuk sedekah, untuk fakir miskin, untuk masjid, musola, para pejuang-pejuang fisabilillah, pondok pesantren dan lain sebagainya, itu menjadi wasilah untuk menuju Sang Khalik sehingga kita selamatkan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini juga disebut dengan bulan Syahrul Haram. Di mana bulan Syahrul Haram itu ada 4 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah bulan Muharram. Yang kelima adalah bulan Rajab. Di mana Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah merupakan bulan Syahrul Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umat Muslim yang mau dan mampu untuk berpuasa 3 hari, di hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jangan kita katakan bahwa Sabtu tidak ada puasa sunnah. Ada. Dalam agama itu Senin, Kamis, Jumat, Sabtu itu tetap sunnah puasa. Yang sering kita kenal hari Senin dan hari Kamis. Karena hari Senin lahirnya Rasulullah, hari Kamis adalah kemenangannya. Tetapi kita bagi umat Muslim melalui ijma' para alim ulama, hari Senin sunnah puasa, hari Kamis sunnah puasa, hari Jumat dan Sabtu tetap sunnah puasa. Yang dilarang dalam agama hanya puasa hari Jumat saja. Jumat tidak digandengin dengan Kamis, tidak digandengin dengan Sabtu. Itu yang makruh hukumnya. Adapun Kamis, Jumat dan Sabtu itu setiap bulan sunnah. Dalam riwayat hadis Rasulullah, siapa yang mau dan mampu puasa hari Senin dan Kamis, apalagi ditambah Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia terampun dosanya setiap 1 minggu. Siapa yang mau puasa awal bulan 3 hari, 1, 2, 3, tengah bulan 3 hari, 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa bait, 28, 29, 30, dia juga tetap dapat pahala sunnah. Dia akan diampunkan dosanya setiap 1 bulan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, di dalam bulan Dzulhijjah ini punya fadilah yang tersendiri. Siapa yang mau dan mampu puasa hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, setiap yang mau berpuasa di dalam 3 hari berturut-turut itu, dalam 1 hari berfadilah, berpahala, ibadah
selama 700 tahun lamanya. Dalam satu hari 700 tahun pahala ibadah kita. Dalam satu hari puasa berpuasa 700 tahun dalam puasa sunnah. Dan dalam satu hari mampu menghapus dosa kesalahan kita selama 700 tahun lamanya. Berarti dalam 3 hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kita terampun dosa kita selama 2100 tahun. Naik derajat kebaikan kita selama 2100 tahun. Termaafkan kekeliruan dosa kita 2100 tahun. Tetapi dosa-dosa yang kemaksiatan kecil ataupun dosa yang besar itu adalah harus melalui jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti musyrik, seperti perzinaan, seperti hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk di dalamnya melawan orang tua. Al-Quran juga menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah. Tetapi dalam ujung ayat ini Allah menyatakan, wabil walidaini ihsanan. Dengan kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Inilah kelebihan-kelebihan di dalam bulan Dzulhijjah. Adapun dalil dasar Al-Quran tentang sholat hari raya dan tentang kurban, itu berdasarkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tatkala Rasulullah sedih, Rasulullah gundah gulana, tatkala dihina oleh orang-orang musyrikin di tatkala itu, Rasulullah dicap oleh kaum musyrikin di kala itu adalah orang yang putus asa. Dengan kesedihan Rasulullah, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya wahyu, inna a'tainakal kautsar. Baginda Nabi Muhammad SAW diberikan telaga yang namanya telaga Kautsar. Dalam cerita yang singkat, tatkala Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, di sana terpampang sebuah telaga yang lebarnya tidak bisa diukur, yang panjangnya tidak mampu dikira. Yang di tepi-tepi telaga itu telah tersedia gelas-gelas dan kendi-kendi. Tersiapkan sejumlah nyawa jin dan manusia. Sehingga Nabi Muhammad menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadza, apa ini? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, hadzal Kautsar. Inilah telaga Kautsar yang diberikan kepadamu ya Muhammad. Maka sesuai wahyunya, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami datangkan, kami berikan kepadamu al-Kautsar. Kautsar itu adalah tempat minumnya orang-orang ahli surga. Mengapa dikatakan tempat minumnya orang ahli surga? Karena setiap kita ahli surga, begitu kita masuk ke dalam surga, kita akan mendapatkan telaga Kautsar. Terus kita meminum telaga Kautsar itu, sekali minum tidak akan merasakan lapar dan dahaga untuk abad dan abadi. Setelah itu baru masuk ke dalam surganya masing-masing. Namun masih ada sebagian manusia dan jin yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Siapakah orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga? Dan siapakah orang yang tidak bisa meminum air telaga Kautsar? Adalah orang yang tidak mau rukun dengan tetangganya. Orang yang tidak mau rukun dengan saudaranya. Orang yang tidak mau rukun dengan orang tua dan mertuanya. Bahkan tidak mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Tidak mau memaafkan kesalahan handai tolanya. Bahkan mungkin orang tua sendiri. Hadirin nama Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sedemikian inilah
yang tidak damai dan tidak rukun dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya, dengan handai tolan sesama muslimnya, jangan mimpi untuk meminum telaga kausar, apalagi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kesempatan umur kita yang terus berjalan, terus berlanjut, mari kita sempatkan Kamis, Jumat, dan Sabtu, yang satu hari punya nilai 700 tahun, sehingga 3 hari punya nilai 2100 tahun. Mari kita sempatkan untuk membuka dada, melapangkan dada, saling memaafkan satu sama lain. Toh permasalahan itu yang menang jadi arang, yang kalah juga jadi abu. Tidak ada untungnya punya masalah dan bermasalah dan permasalahan dengan diantara kita. Yang abadi adalah kebutuhan. Adapun yang lain, selama kita masih ada kebutuhan, tidak pernah abadi. Kiranya inilah hamba Allah yang dapat saya sampaikan sekelumit penyampaian sehubungan dengan Syahrul Haram dan permasalahan kurban ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaat guna untuk kita semuanya. Semoga menjadi wasilah menuju kemenangan dan kesuksesan dunia akhirat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bersambung kemudian, mari kita memasuki bacaan-bacaan rukun-rukun di dalam 2 khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'ullah wa ati'ur rasul aniskur li wa liwalidayya wa ilaihil masyir. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.